A marble in your eyes, swimming in your sky. Never been. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kawan-kawan semuanya. Mohon maaf ya teman-teman, sebelumnya saya tidak bisa memberikan pembahasan-pembahasan soal yang rutin kemarin-kemarinnya karena memang sibuk teman-teman dengan urusan saya. Tapi kali ini saya akan menyediakan beberapa pembahasan prediksi soal khusus P3K Guru Agama Islam teman-teman di tahap 2 ini. Jadi bagi teman-teman yang masih belum mendapatkan rezeki di tahap pertama, tidak usah berkecil hati teman-teman, kita masih bisa berjuang di tahap kedua ini. Mari kita persiapkan dengan baik, tentunya agar kita bisa memaksimalkan nantinya jika sudah terbuka pemilihan formasi di tahap kedua ini. Semoga segera terrealisasikan, amin. Baik teman-teman, kita akan bahas yang pertama itu adalah yang ini adalah soal yang pertama teman-teman, yaitu seri 1. Nanti akan ada pembahasan lagi kemudian seri 2 dan seterusnya teman-teman. Baik teman-teman, langsung saja tanpa memperpanjang kata-kata lagi teman-teman. Kita akan langsung pada pembahasan soal yang pertama. Oke. Di sini adalah Sunan Giri mendidik anak-anak melalui permainan yang bernafaskan keagamaan. Di bawah ini yang tidak termasuk ciptaan Sunan Giri adalah A. Jamuran, B. Ilir-ilir, C. Jelungan, D. Cublak-cublak sueng, E. Tembang sinom. Nah, di sini ada beberapa opsi teman-teman. Kita akan lihat pembahasannya di sini. Sunan Giri mendidik anak-anak melalui permainan yang bernafaskan keagamaan. Contohnya seperti jelungan, jemuran, gendi gerit, jor gula ganti, kemudian cublak-cublak sueng, dan ilir-ilir. Nah, di opsi pertama itu ada jamuran teman-teman. Jamuran itu masih masuk ya teman-teman. Masih ciptaannya Sunan Giri. Kemudian ada ilir-ilir. Nah, ilir-ilir pun juga adalah ciptaan dari Sunan Giri. Kemudian jelungan. Jelungan juga masuk ciptaan Sunan Giri. Kemudian cublak-cublak sueng juga. Nah, di sini jawabannya tentunya yaitu opsi E, teman-teman. Yaitu tembang sinom yang tidak termasuk, teman-teman. Jadi, pilihannya adalah E. Baik, kita lanjut pada soal berikutnya. Sunan Kalijogo adalah seorang bangsawan, yakni putra bupati. A. Demak, B. Panjang, C. Tuban, D. Mataram, E. Cirebon. Nah, di sini ada beberapa opsi, teman-teman. Kita akan lihat di sini. Sunan Kalijogo adalah salah satu wali songo atau wali 9 yang merupakan penyebar agama Islam di tanah Jawa. Raden Mas Syahid merupakan nama kecil Sunan Kalijogo yang lahir pada 1450 Masehi di Tuban, Jawa Timur. Ia merupakan putra seorang bupati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta. Nah, jelas ya teman-teman di sini bahwa jawabannya itu adalah opsi C, yaitu Bupati Tuban, teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah C, teman-teman. Baik, kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya. Berasal dari suku manakah Sunan Kalijogo? A. Suku Sunda, B. Suku Jawa, C. Suku Batak, D. Suku Asmat, E. Suku Demak. Nah, di sini kita akan melihat teman-teman penjelasannya, yaitu terkait dengan asal-usulnya. Ada beberapa pendapat yang berkembang, yaitu pendapat pertama menyatakan
bahwa Sunan Kalijogo orang Jawa asli, keturunan Adipati Wengker Ponorogo yang juga ayah dari Arya Wiraraja. Pendapat ini didasarkan pada catatan historis Babat Tuban dan data keluarga besar keturunan Sunan Kalijogo. Di dalam babat tersebut diceritakan, Arya Teja alias Abdul Rahman berhasil mengislamkan Adipati Tuban, Arya Dikara, dan mengawini putrinya. Dari perkawinan tersebut, Arya Teja kemudian memiliki putra bernama Arya Wilatikta. Catatan Babat Tuban ini diperkuat juga dengan catatan masyhur penulis dari bendahara Portugis, yaitu Tom Paires. Nah, menurut catatan Tom Paires, penguasa Tuban pada tahun 1400 Masehi adalah cucu dari penguasa Islam pertama di Tuban, yaitu Arya Wilatikta. Dan Sunan Kalijogo atau Raden Masyahid adalah putra Arya Wilatikta. Adapun pendapat yang kedua adalah menyatakan Sunan Kalijogo adalah keturunan Arab. Nah, pendapat kedua ini disebut-sebut berdasarkan keterangan penasehat khusus pemerintah kolonial Belanda, Van der Burg, yang menyatakan bahwa Sunan Kalijogo adalah keturunan Arab yang silsilahnya sampai ke Rasulullah SAW. Sejarawan lain seperti De Graaf juga menilai bahwa Arya Teja I, Abdul Rahman, memiliki silsilah dengan Ibnu Abbas, paman Muhammad. Kemudian adanya 3 versi sejarah tentang Sunan Kalijogo, tetapi yang dikembangkan hanya versi Jawa, sedangkan 2 versi yang lain tidak pernah dijumpai secara tertulis. Berarti telah terjadi distorsi tentang kisah anggota Wali Songo paling terkenal ini. Jadi kita mengikuti pendapat yang pertama saja ya teman-teman, yaitu menyatakan bahwa Sunan Kalijogo adalah orang Jawa asli. Karena di opsi pilihannya hanya ada suku-suku yang ada di Indonesia, teman-teman. Di sini tidak disebutkan suku-suku dari luar Indonesia. Jadi jawabannya itu adalah opsi B, teman-teman, yaitu suku Jawa. Kita lanjut. Di manakah Sunan Giri ditugaskan menyiarkan agama Islam oleh Sunan Ampel? A. Blambangan, B. Aceh, C. Sumatera, D. Jawa Barat, E. Jawa Tengah. Nah, kita akan lihat teman-teman. Sunan Giri memiliki nama asli Raden Paku. Ia merupakan putra Maulana Ishak. Suatu ketika, ia ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyebarkan ajaran agama Islam di Blambangan semasa hidupnya. Sunan Giri pernah belajar di pesantren Ampel Denta, melakukan perjalanan haji bersama Sunan Bonang. Sepulangnya dari haji, ia singgah di Pasai untuk memperdalam ilmu agama. Saat itu Sunan Giri mendirikan sebuah pesantren di daerah Giri. Kemudian ia mengirimkan banyak juru dakwah ke berbagai daerah di Nusantara. Jadi jelas ya teman-teman, kalau opsi jawabannya itu adalah opsi A, teman-teman. Di sini untuk Jawa Barat sendiri itu adalah Sunan Gunung Jati, teman-teman, yaitu Syarif Hidayatullah yang bertugas menyiarkan agama Islam di Jawa Barat, teman-teman. Nah, untuk Blambangan sendiri itu adalah Sunan Giri, yaitu Raden Paku, teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah opsi A. Kemudian kita akan lanjut. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik dikenal juga dengan nama Maulana Maghribi, Syekh Maghribi, yang berasal dari Maghribi yang berada di negara A. Palestina, B. Afrika Selatan, C. Irak, D. Afrika Utara, E. Iran. Dan jawabannya itu adalah, kita lihat teman-teman di sini, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim dikenal dengan nama Maulana Maghribi atau Syekh Maghribi.
Ia diduga berasal dari wilayah Maghribi Afrika Utara. Namun demikian, hingga saat ini belum diketahui secara pasti sejarah tempat atau tahun kelahirannya. Nah, ini yang jelas ya teman-teman. Jadi di sini untuk jawabannya itu yang jelas yang betul adalah D teman-teman, yaitu Afrika Utara teman-teman. Kita lanjut pada soal berikutnya, yaitu siapakah yang menciptakan aneka cerita wayang yang bernafaskan Islam? A. Sunan Bonang, B. Sunan Giri, C. Sunan Muria, D. Sunan Kalijogo, E. Sunan Kudus. Nah, kita perlu tahu teman-teman, yaitu karya-karya dari 9 sunan yang ada di Nusantara ini teman-teman. Yang pertama yaitu dari Sunan Maulana Malik Ibrahim. Karya-karyanya itu adalah Tembang Suluk, Gundul-Gundul Pacul. Nah, itu adalah karya dari Sunan Maulana Malik Ibrahim. Kemudian yang kedua, Sunan Ampel, yaitu karyanya adalah berupa rancangan Kerajaan Islam Demak. Yang ketiga itu Sunan Bonang. Sunan Bonang itu karyanya adalah Gending, Tembang Tombo Ati, dan Sulung Wijil. Kemudian yang keempat yaitu Sunan Giri. Sunan Giri itu karya-karyanya itu berupa permainan jelungan, gendi jerit, jor, gula anti, cublak-cublak sueng, ilir-ilir, dan lain-lain. Gending, asmarandana, dan pucung. Kemudian yang E, Sunan Derajat, Tembang Pangkur, dan Gamelan Singo Mengkok. Yang keenam itu Sunan Kalijogo, Wayang Purwa atau wayang kulit, kemudian cerita pewayangan, Jamus Kalisada, Babat Alas Wonomarto, Wahyu Tohjali. Kemudian yang ketujuh yaitu Sunan Kudus, cerita agama Mas Kumambang dan Mijil. 8. Sunan Muria, Tembang Dakwah Sinom dan Kinanti. Kemudian yang kesembilan yaitu Sunan Gunung Jati, yaitu situs kerajaan Banten. Nah, di sini dari pertanyaannya itu adalah siapakah yang menciptakan aneka cerita wayang yang bernafaskan Islam? Nah, di sini sudah jelas ya teman-teman, siapa yang kira-kira Sunan yang menciptakan aneka cerita wayang yang bernafaskan Islam. Yaitu jawabannya itu adalah opsi D teman-teman, yaitu Sunan Kalijogo. Kita lanjut. Sunan Giri adalah putra dari A. Maulana Malik, B. Maulana Ishaq, C. Maulana Maghribi, D. Maulana Makdum, E. Maulana Qasim. Nah, jawaban di sini teman-teman adalah kita lihat dulu silsilah dari Sunan Giri ini teman-teman. Yaitu dari nasab Sunan Giri merupakan keturunan Rasulullah SAW, yaitu melalui jalur keturunan Husain bin Ali. Kemudian Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Ja'far As-Siddiq, Ja'far Asy-Syadiq, Ali Al-Uraidi, Muhammad Al-Naqib, Isa Ar-Rumi, Ahmad Al-Mujahir, Al-Muhajir, Ubaidillah, Alwi Awal, Muhammad Sahibus Saumiyah, Alwi Atsani, Ali Khalik Kasam, Muhammad Syahib Mirbad, Alwi Ami Al-Faqih, Abdul Malik Asmat Khan, Abdullah Amir Khan, Ahmad Jalaluddin Shah, Jalaluddin Akbar Al-Husaini, Maulana Akbar, kemudian Ibrahim Zainuddin Al-Akbar Asy-Samarqandi, yaitu Ibrahim Asmoro, kemudian Maulana Ishaq dan Ainul Yakin Sunan Giri. Nah, jelas ya teman-teman, di sini berarti ayah dari Sunan Giri itu adalah opsi B teman-teman, yaitu Maulana Ishaq. Karena dari silsilahnya ini sini sudah jelas ya teman-teman. Kemudian kita akan lanjut pada soal berikutnya. Dalam strategi dakwahnya, Sunan Derajat menciptakan tembang sebagai salah satu medianya. Tembang yang dimaksud adalah
A. Sinom, B. Kinanti, C. Pangkur, D. Dunma, E. Dandang Gula. Nah, tadi kan kita sudah menyebutkan ya teman-teman, karya-karya dari sunan-sunan yang ada di Nusantara. Coba kita lihat kembali. Nah, di sini sudah jelas. Kita akan melihat Sunan Derajat menciptakan tembang sebagai salah satu medianya. Nah, yang dimaksud tembang itu di sini apa ya teman-teman? Yang diciptakan oleh Sunan Derajat, yaitu tembang pangkur. Nah, untuk jawabannya itu tentunya ada di opsi C teman-teman, yaitu tembang pangkur. Kita lanjut lagi. Sunan Ampel wafat pada tahun 1948 dan dimakamkan di A. Tuban, B. Gresik, C. Demak, D. Bukit Muria, Jepara, E. Masjid Ampel, Surabaya. Nah, kita akan lihat. Sunan Ampel itu adalah salah satu seorang wali di antara wali songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Ia lahir tahun 1401 di Campah. Menurut Encyclopedia Vanderlandsdes Indi, diketahui bahwa Campah adalah satu kerajaan kuno yang terletak di Vietnam hingga Laos sekarang. Sunan Ampel adalah putra Syekh Ibrahim As-Samarqandi yang makamnya terletak di Kampung Ampel, Kota Surabaya. Tempatnya di Jalan Petukangan 1 Ampel, Kecamatan Semampir, Jawa Timur, Indonesia. Syekh Ibrahim As-Samarqandi merupakan putra Syekh Jamaluddin Al-Kubro, terkenal Syekh Jumadil Kubro, dimakamkan di pemakaman Troloyo, Mojokerto. Sunan Ampel, Raden Rahmat adalah cucu Sultan Campah dan keponakan Dwarawati, istri Brawijaya V. Nah, di sini jawabannya itu yang jelas adalah teman-teman, yaitu Masjid Ampel, Surabaya. Berarti di opsi E, teman-teman. Kita lanjut kembali. Siapa pendiri dinasti Kesultanan Banten? A. Sunan Ampel, B. Sunan Giri, C. Sunan Bonang, D. Sunan Derajat, E. Sunan Gunung Jati. Dan kita lihat, Kesultanan Banten adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa bagian barat yang berdiri pada abad ke-16. Pendiri Kesultanan Banten adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Namun Sunan Gunung Jati tidak menjadi raja dan mengangkat Sultan Maulana Hasanuddin sebagai raja pertama Kesultanan Banten. Karena posisinya yang strategis, yaitu di jalur pelayaran dan perdagangan, Banten segera berkembang menjadi kerajaan besar di Pulau Jawa. Bahkan pada masanya, kerajaan Banten menjadi saingan berat bagi VOC di Batavia. Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa antara 1651 sampai 1683 Masehi. Nah, di sini ini sejarah singkatnya ya teman-teman. Jadi kalau pendirinya sendiri yaitu adalah Sunan Gunung Jati. Di mana di sini untuk opsi pilihannya itu ada di jawaban E teman-teman, yaitu Sunan Gunung Jati. Oke teman-teman, mungkin itu saja dulu kita bahas soalnya. Nanti akan ada seri kedua dari pembahasan soal ini. Untuk seri 1 ini kita fokus membahas tentang sejarah-sejarah para wali 9 yang ada di Indonesia ini teman-teman. Mungkin itu saja dulu teman-teman, dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya teman-teman, agar tidak ketinggalan setiap saya upload pembahasan-pembahasan terbaru, soal-soal P3K, khususnya untuk pendidikan agama Islam teman-teman. Semoga bermanfaat. Yuk kita sama-sama berdoa agar teman-teman yang masih belum diberikan kelolosan di tahap 1 lolos menjadi ASN di tahap keduanya. Amin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.